Halo, kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Bogiva. Dan kali ini gue lagi di sofa mau cerita sebuah mobil yang cukup menarik. Karena mobil ini sebenarnya udah sangat familiar, tapi baru aja dapat versi perubahan terbaru ya. Jadi perubahannya ini bukan ganti generasi, tapi lebih ke arah facelift. Mobilnya apa? Nih lihat nih. Oke, jadi itu tadi mobilnya berarti udah sama-sama tahu ya. Gue akan ngomongin tentang Fortuner baru facelift 2020 yang cukup menarik karena sebenarnya mobil ini itu ternyata perubahan secara bentuknya justru hampir nggak kelihatan. Kecuali orang yang ngerti banget nih bentuk grill Fortuner lama tuh kayak gimana, bentuk lampu lama Fortuner lama kayak gimana, mungkin bakal ngerti kalau ini adalah Fortuner terbaru. Karena memang perubahannya dari segi tampilan itu minor, lebih ke arah dibikin lebih sporty, jadi bentuk grillnya itu berubah dikit. Jadi kalau tadinya tuh cuma kayak garis aja, sekarang aksennya tuh jadi ada kayak segitiga. Lampunya juga jadi full LED depan belakang, tapi secara bentuk keseluruhannya itu masih sama. Pun begitu dengan interiornya. Interiornya tuh juga nggak banyak berubah. Mungkin memang ada beberapa upgrade dari segi material, bisa dilihat dari foto-fotonya ya. Mungkin kayak kita ngelihat jadi sedikit lebih mewah aksen-aksennya. Tapi secara struktur body, interior, dan benda-benda yang ada di dalam mobil itu semua sama. Nah, terus apa dong yang membuat mobil Fortuner facelift 2020 ini beda? Jawabannya itu adalah fiturnya. Oke, jadi kita akan mulai bahas kenapa mobil Fortuner baru ini menarik. Yang kayak tadi gue bilang. Oke, jadi mulai dari fitur keselamatan yang menurut gue upgrade banget di Fortuner baru ini. Fortuner sebelumnya itu udah ada yang namanya cruise control, itu udah ada, airbag udah pasti ada, dan beberapa sistem keselamatan standar lainnya udah pasti ada, karena sebenarnya safety rating Fortuner ini juga cukup bagus. Nah, tapi di versi yang facelift baru ini, fiturnya itu ditambah jadi fitur-fitur keamanan aktif, mulai dari misalnya blind spot monitoring. Itu udah ada, lane departure warning system, itu udah ada. Terus fitur-fitur kayak headway monitoring dan beberapa fitur aktif lainnya yang sepertinya udah bisa kita lihat di sini aja nih listnya ya, daripada gue ngomongin semua. Itu udah ditambahkan di dalam Fortuner yang facelift ini. Lucunya, semua fitur ini itu gini, kalau misalnya mobil-mobil canggih yang kita kenal biasanya punya berbagai macam fitur ini, dia itu punya central computer yang ngendaliin semua fitur ini gitu. Jadi memang kontrolnya lewat head unit. Nah, tapi kalau si Fortuner baru ini, semua fitur tadi itu adanya di head unitnya untuk kontrolnya. Sehingga meskipun head unitnya ini juga udah di-upgrade ya, dibanding Fortuner yang sebelumnya. Nggak tahu, sepertinya kalau kita ganti head unitnya, fitur-fitur itu semua tadi bisa jadi malah nggak bisa bekerja. Nah, ini adalah hal yang cukup menarik, karena sepengetahuan gue, orang yang naik Fortuner aja itu banyak banget yang modifikasi mobilnya. Dan modifikasi mobil zaman sekarang udah pasti salah satunya ya ganti mungkin head unit yang lebih gede gitu. Atau mungkin mau ditambahin fitur lain, fitur-fitur aktif lain yang juga perlu dikontrol pakai head unit baru, itu juga bisa. Nah, ini akhirnya nggak tahu, karena memang ini baru meluncur, kita belum ada berita orang ganti terus fiturnya hilang. Tapi karena ditaruh di head unit tadi, ya kemungkinan besar kalau misalnya head unitnya diganti, fitur-fitur tadi nggak bekerja lagi. Nah, tapi meskipun begitu, sebenarnya mungkin ada satu hal yang bikin orang akan berpikir dua kali nih kalau mau ganti head unit. Karena head unitnya Fortuner yang baru ini, dia bisa baca e-money. Jadi dia ada fitur NFC-nya sehingga dia bisa baca e-money, bisa tahu juga saldonya. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata dia terinstall dengan ada aplikasi tambahan, dia bisa juga top up e-money, kita belum tahu. Tapi yang jelas dia ada fitur NFC itu. Dan ini udah bukan di head unit, tapi di bagian tengahnya, di bagian dashboard biasa tuh di bawah head unit, dia udah ada wireless charging. Jadi nggak seperti Toyota yang biasanya, tapi ini adalah edition yang bagus karena wireless charging juga mulai common. Orang-orang handphonenya udah pada canggih-canggih mulai pakai wireless charging. Jadi yang punya handphone bisa di-charge pakai wireless mungkin akan senang dengan fitur ini.
Nah, terus untuk fitur lainnya yang nggak terikat head unit, mobil ini ternyata juga dilengkapi berbagai fitur baru. Dan ini kalau sebelumnya itu misalnya kita harus pilih varian paling tinggi untuk dapat fitur-fitur ini, yang sekarang enggak. Di semua varian Fortuner facelift itu udah akan dilengkapi sama namanya VSC, Vehicle Stability Control, Hill Start-Stop Assist, terus Emergency Brake Signal, Traction Control, dan yang menarik ada Trailer Sway Control. Jadi kalau kita suka, nggak tahu di Indonesia sih jarang ya gue lihat orang narik trailer gitu bawa karavan. Tapi kalau di luar negeri mungkin ini bawaan dari varian luar negerinya. Kalau lu bawa trailer atau karavan atau genset mungkin mau syuting gitu, dia ada alat untuk fitur keselamatan yang kasih tahu kalau si trailer itu terlalu gonjang-ganjing. Apa ya kok gonjang-ganjing ya gitu, sway bahasa Indonesia sway apa? Goyang. Nah itu cukup menarik. Nah, di luar fitur-fitur yang tadi gue sebutin, Fortuner ini juga masih digerakkan oleh dapur pacu yang sama, yaitu 2400 cc diesel berkode 2GD-FTV dan 2700 cc bensin berkode 2TRFE. Berarti secara, kalau bobot mobil ini nggak berubah dan mungkin panjang dimensinya juga nggak berubah banyak, seharusnya rasa handlingnya akan sama. Nah, yang lebih menarik mungkin sebagai penutup juga, pasti orang nanya kan, oh gitu ya, fiturnya nambah ya, berapa harganya? Nah, ini udah jelas Fortuner ini akan lebih mahal dari yang lama. Kalau terakhir kali informasi yang gue tahu, ini itu rilis harganya itu masih dalam bentuk Thailand Baht, yang kalau ke Indonesiain rupiah itu sekitar 800 juta. Tapi ada kemungkinan nanti harganya mungkin ada penyesuaian segala macam, ya range-nya sekitar 700 sampai 800 juta. Apakah itu worth it atau enggak? Ya kita nggak tahu gitu, karena memang secara tampilan nggak ada terlalu beda. Tapi fitur-fitur ini buat orang yang mungkin suka banget sama teknologi bisa jadi worth it untuk menebus Fortuner baru dengan harga sekian. Atau mungkin yang nggak terlalu suka, ya udahlah bentuknya sama aja, beli aja Fortuner yang ada sekarang yang harganya masih 500-600 jutaan. Nah itu bisa balik lagi ke lu semua, ke orang yang mau beli juga, apakah worth it atau enggak. Tapi memang kalau menurut gue pribadi, kenaikan harganya ini cukup lumayan signifikan. Bisa dibilang naiknya itu hampir 50% dibanding harga aslinya 500 jutaan. Gitu. Jadi ya udah kita tunggu aja nanti apakah concern gue yang sebelumnya gue bilang head unitnya kalau diganti fiturnya hilang segala macam itu bener kejadian. Ya kita harus tunggu waktu karena memang mobil ini baru banget. Ini sekarang tanggal 22 ya, pada 21 ya, pokoknya baru tanggal sekian Oktober. Mobil ini memang baru rilis banget di pertengahan Oktober ini. Jadi ya udah kita lihat aja apakah akan sesuai verdict gue. Nah kalau misalnya ada informasi atau info tambahan gue yang salah sebut, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terus pastinya stay safe dan see you on the next video.